Dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Seorang pria duduk di seberang meja kafe, menatap wanita yang dia kagumi selama berbulan-bulan. Dia berbicara, tertawa, dan sesekali menyentuh rambutnya. Tiba-tiba, dia melakukan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang sangat halus sehingga kebanyakan pria akan melewatkannya begitu saja. Dia memiringkan kepalanya sedikit ke samping sambil menatapnya, lalu menggigit bibir bawahnya sebentar. Pria ini tersenyum karena dia tahu, ini adalah salah satu dari 7 tanda kuno yang para filsuf Stoa pelajari ribuan tahun lalu. Hari ini, saya akan mengungkapkan ke-7 tanda ini kepada Anda, dan setelah Anda mengetahuinya, Anda tidak akan pernah melewatkan sinyal ini lagi. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang paling bijaksana, menulis dalam meditasinya bahwa manusia mengungkapkan kebenaran mereka melalui tindakan, bukan kata-kata. Dia mengajarkan para pengikutnya untuk mengamati dengan tenang dan mendengar apa yang tidak dikatakan. Ketika Anda memahami 7 tanda ini, Anda akan memiliki kekuatan yang kebanyakan pria tidak pernah miliki. Kemampuan untuk membaca ketertarikan wanita dengan akurasi yang hampir sempurna. Tanda pertama yang paling kuat adalah posisi tubuhnya terhadap Anda. Epictetus mengajarkan bahwa tubuh tidak bisa berbohong seperti kata-kata. Ketika seorang wanita benar-benar tertarik, tubuhnya akan selalu mengarah ke Anda seperti bunga menghadap matahari. Perhatikan ini dengan seksama, kakinya mengarah ke arah Anda, bahkan ketika dia berbicara dengan orang lain. Bahunya terbuka, tidak menyilang. Dadanya menghadap Anda secara langsung. Ini adalah bahasa tubuh kuno yang tidak bisa dipalsukan. Otaknya mungkin belum sepenuhnya menyadari ketertarikannya, tetapi tubuhnya sudah membuat keputusan. Jika Anda duduk di ruangan dengan 10 orang dan tubuhnya konsisten mengarah ke Anda, ini bukan kebetulan. Ini adalah gravitasi emosional yang menariknya ke arah Anda. Tanda kedua adalah sesuatu yang akan mengubah cara Anda melihat percakapan selamanya. Ketika seorang wanita menginginkan Anda, dia akan mencerminkan gerakan Anda. Para Stoa menyebutnya harmoni diam-diam. Jika Anda mengangkat gelas untuk minum, beberapa detik kemudian dia akan melakukan hal yang sama. Jika Anda bersandar ke belakang, dia akan mengikuti. Jika Anda menyentuh wajah Anda, tak lama kemudian dia akan menyentuh wajahnya. Ini disebut mirroring, dan ini terjadi di tingkat bawah sadar ketika 2 orang merasa terhubung. Seneca menulis bahwa ketertarikan sejati menciptakan sinkronisitas. 2 jiwa mulai bergerak dalam ritme yang sama. Lain kali Anda berbicara dengan seorang wanita, coba ini. Ambil minuman Anda dan lihat apakah dia melakukan hal yang sama dalam beberapa detik. Jika ya, Anda baru saja menemukan tanda kedua. Tanda ketiga adalah tentang zona sentuhan. Marcus Aurelius sering berbicara tentang bagaimana manusia mencari kedekatan dengan apa yang mereka hargai. Ketika seorang wanita tertarik kepada Anda, dia akan menemukan alasan untuk menyentuh Anda, tetapi ada pola khusus yang perlu Anda ketahui. Sentuhan di lengan adalah tanda awal ketertarikan. Sentuhan di bahu menunjukkan kenyamanan yang lebih dalam. Tetapi jika dia menyentuh tangan Anda, bahkan sebentar, atau jika jari-jarinya menyentuh jari-jari Anda ketika memberikan sesuatu, ini adalah sinyal yang sangat kuat. Dan jika dia pernah menyentuh lutut Anda atau bagian bawah punggung Anda berada di wilayah ketertarikan yang sangat intens. Setiap zona ini mewakili tingkat keintiman yang berbeda. Perhatikan tidak hanya bahwa dia menyentuh Anda, tetapi di mana dia menyentuh Anda. Lokasi mengungkapkan segalanya. Sekarang kita sampai pada tanda keempat, dan ini mungkin yang paling mengejutkan. Ketika seorang wanita benar-benar menginginkan Anda, dia akan membuat dirinya rentan di depan Anda. Epictetus mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah kemampuan untuk membuka diri meskipun ada risiko penolakan. Dia akan berbagi cerita pribadi yang tidak dia ceritakan kepada semua orang. Dia akan mengakui ketakutan atau impiannya. Dia mungkin bercerita tentang masa lalu yang menyakitkan atau harapan masa depan. Mengapa dia melakukan ini? Karena dia sedang menguji apakah Anda adalah orang yang aman untuk hatinya. Dia memberi Anda akses ke dunia dalamnya karena dia ingin Anda menjadi bagian darinya.
Kebanyakan pria melewatkan ini karena mereka terlalu sibuk mencoba mengesankan. Tetapi ketika seorang wanita membuka hatinya kepada Anda, itu adalah undangan yang paling sakral. Hormati itu dengan mendengarkan sepenuh hati. Tanda kelima adalah tentang mata, tetapi bukan hanya kontak mata biasa. Seneca menulis tentang tatapan yang berbicara dalam bahasa jiwa. Ketika seorang wanita menginginkan Anda, matanya akan melakukan sesuatu yang sangat spesifik. Dia akan menatap mata Anda, lalu turun ke bibir Anda, kemudian kembali ke mata Anda. Ini disebut segitiga tatapan, dan ini adalah salah satu sinyal ketertarikan seksual yang paling kuat dalam bahasa tubuh manusia. Ini terjadi dengan cepat, mungkin hanya dalam 1 atau 2 detik. Tetapi jika Anda memperhatikan, Anda akan melihatnya. Dan ketika itu terjadi, sesuatu di dalam Anda akan mengenalinya karena ini adalah isyarat purba yang sudah tertanam dalam DNA kita. Dia sedang membayangkan, meskipun hanya sebentar, bagaimana rasanya mencium Anda. Matanya mengkhianati pikiran rahasianya. Tanda keenam akan mengejutkan banyak pria karena bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan. Ketika seorang wanita benar-benar tertarik kepada Anda, dia akan menggoda Anda dan bahkan sedikit menantang Anda. Marcus Aurelius menulis bahwa orang yang peduli akan terlibat dengan intensitas. Dia akan memperdebatkan pendapat Anda dengan senyum di wajahnya. Dia akan membuat lelucon tentang Anda dengan cara yang menyenangkan. Dia akan mendorong tombol Anda untuk melihat bagaimana Anda bereaksi. Ini bukan berarti dia tidak menyukai Anda. Ini berarti dia sangat tertarik sehingga dia ingin melihat lebih dalam. Dia menguji kekuatan emosional Anda. Dia ingin tahu apakah Anda bisa menangani wanita yang cerdas dan percaya diri. Wanita yang hanya sopan kepada Anda mungkin tidak tertarik. Wanita yang menggoda dan menantang Anda sangat terlibat secara emosional. Dan sekarang tanda ketujuh, yang paling langka dan paling kuat dari semuanya. Epictetus mengajarkan tentang konsep perhatian murni, memberikan seseorang kehadiran lengkap Anda. Ketika seorang wanita benar-benar menginginkan Anda, dia akan memberikan perhatian yang tidak terbagi ketika Anda berbicara. Teleponnya akan tetap di tas atau menghadap ke bawah di meja. Dia tidak akan melihat sekeliling ruangan. Matanya akan tetap pada Anda seolah-olah tidak ada yang lain yang ada. Dalam dunia modern di mana semua orang terus-menerus terganggu, perhatian penuh adalah hadiah yang paling berharga. Dan ada lebih banyak lagi, dia akan mengingat detail kecil dari percakapan sebelumnya. Dia akan menindaklanjuti hal-hal yang Anda sebutkan minggu lalu. Dia akan bertanya tentang acara penting yang Anda ceritakan. Ini karena ketika seseorang benar-benar peduli kepada Anda, setiap kata yang Anda ucapkan penting. Anda bukan hanya background noise dalam hidupnya, Anda adalah melodi utama yang dia putar berulang-ulang di pikirannya. Sekarang dengarkan ini dengan seksama karena ini adalah kebijaksanaan Stoa yang akan mengubah segalanya. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa melihat tanda-tanda ini hanya setengah dari persamaan. Bagian yang lebih penting adalah bagaimana Anda merespons. Jangan menjadi putus asa. Jangan menjadi terlalu bersemangat sehingga Anda kehilangan ketenangan Anda. Para Stoa mengajarkan kekuatan ketenangan, tetap berada di pusat badai emosi Anda sendiri. Ketika Anda melihat tanda-tanda ini, terima mereka dengan rasa syukur tetapi jangan biarkan mereka mengendalikan Anda. Respons dengan kehadiran, keaslian, dan keberanian yang tenang untuk mengambil langkah berikutnya. Apakah Anda pernah melewatkan tanda-tanda ini? Atau mungkin Anda sekarang menyadari bahwa seseorang telah menunjukkan sinyal ini kepada Anda dan Anda tidak menyadarinya? Bagikan pengalaman Anda di komentar karena kebijaksanaan tumbuh ketika kita belajar dari perjalanan satu sama lain.